warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Mila bersama saya Tita Mila Mustafani. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa siapkan alat tulisnya dan persiapkan diri kalian untuk menyimak video ini baik-baik. Oke? Meskipun kita masih dalam kondisi PJJ, semoga kita selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Materi yang akan saya bahas hari ini adalah grafik fungsi trigonometri. Jadi, simak baik-baik videonya, catat materi. Jika perlu, kalian mencatatnya di buku berpetak ya, karena kalian akan menggambar grafik. Supaya kelihatan lebih rapi, silahkan gambar di buku berpetak. Hari ini kita akan membahas grafik fungsi trigonometri. Jadi dalam trigonometri itu ada grafik. Kalau grafik kita pasti berhubungan dengan X dan Y atau koordinat kutub atau koordinat kartesius seperti yang sebelumnya sudah dibahas. Grafik fungsi trigonometri. Karena di sini kita akan membahas grafik, maka akan ada langkah-langkah menggambar grafik. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama adalah membuat tabel fungsi. Membuat tabel fungsi X, Y. Yang kedua, pindahkan X, Y ke koordinat kartesius. Dan yang terakhir, hubungkan titik X, Y menjadi kurva. Nah, jadi dalam menggambar grafik ada 3 langkah. Yang pertama kita membuat tabel, yang kedua memindahkan ke koordinat kartesius. Jadi kita bikin tabel, terus kita nanti buat gambar koordinat kartesius, masih ingat ya? Gitu kan? Terus kita nanti sudah jadi ada titik-titik kan, nanti kita tinggal dijadikan kurva. Nah, kita akan menggambar grafik sin X, cos X, dan tan X. Jadi setiap sin, cos, dan tan itu bentuk kurvanya nanti akan berbeda-beda. Yang pertama kita akan mencoba menggambar grafik dari Y sama dengan sin X, atau kita membuat grafik dari sin. Tadi langkah pertamanya adalah membuat tabel, gitu kan ya? Membuat tabel. Maka kita di sini akan membuat tabel X dan Y. Gitu. Karena kita akan membuat tabel X dan Y. Nah, Y-nya ini adalah sin X. Nah, X-nya ini apa? X-nya ini adalah, di sini ada grafik Y sama dengan sin X untuk untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi X-nya ini adalah sudutnya. Jadi kita nanti biasa diketahui Y sama dengan sin X atau sin 2X. Kemudian sudutnya atau X-nya itu dari 0 sampai 360 atau dari 0 sampai 180. Ini kita akan buat dari 0 sampai 360. Akankah semuanya kita hitung sampai 360? Tidak. Jadi hanya sudut-sudut yang sekiranya sudut-sudut istimewa aja. Di sini nanti ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat. Yang pertama yang penting adalah sudut-sudut istimewa, 60 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian ada 120 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat,
330. Nah, yang terakhir 360. 360 derajat yang terakhir. Nah, ini kita membuat tabelnya dulu. Jadi yang pertama adalah tabel X, Y untuk setiap sudut X, dan Y-nya adalah fungsinya, yaitu Y sama dengan sin X. Kemudian gimana cara mengerjakannya atau mengisi tabel-tabel ini? Kita sudah tahu kalau Y sama dengan sin X, berarti X-nya ini kita ganti dengan sudut-sudut yang ada di sini. Y sama dengan sin X, berarti yang pertama Y sama dengan sin 0, gitu kan? Sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0, berarti di sininya 0. Gitu. Kemudian ada Y sama dengan sin yang kedua, sin 30. Sin 30 berapa? 1/2. Berarti di sini 1/2. Dan seterusnya. Atau bisa ini nggak perlu kita tulis, kita langsung aja. Sin 60 gitu kan. 1/2 akar 3. Kemudian tabel berikutnya sin 90. 1 sin 90 1. Kemudian sin 120. Berarti kan kita seperti yang sebelumnya pakai rumus koordinat kuadran. Berarti ini kan ada di kuadran 2 ya. Kuadran 2 yang positif siapa? Masih ingat? Ini yang positif semua, ini yang positif sin, ini yang positif tan, ini yang positif cos. Berarti nanti ini sinnya akan positif. Sin 180 derajat dikurang berapa yang hasilnya agar menjadi 120, yaitu 60 derajat. Gitu kan ya? Maka di sini artinya sin 60 derajat positif ya, karena dia berada di kuadran 2. Sin dari 60 1/2 akar 3. Berarti di sini hasilnya 1/2 akar 3 juga. Seperti itu. Sin 150 berarti sama. Sin 150 itu berapa? Berarti dia kan di kuadran 2 juga. Sin 180 dikurang 30 ya kan? Berarti sin 30 derajat. Hasilnya adalah 1/2. Karena sin 30 adalah 1/2. Berarti di sini 1/2. Kemudian kalau sin 180. Sin 180 berarti ini masih di kuadran 2. Sin 180 dikurang berapa? Hasilnya 180 dikurang 0 kan? Berarti sin 0. Sin 0 itu berapa? Sin 0 adalah 0. Berarti di sini 0. Gitu. Ini seterusnya, ini kita langsung aja bahwa hasilnya silahkan dihitung satu-satu seperti ini. Nanti hasilnya kalian cocokkan, pasti hasilnya ini. Kalau ini udah masuk ke negatif. Kenapa negatif? Karena kan dia sudah masuk ke kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi tuh kayak sebenarnya angkanya itu-itu aja ya. Cuman dia berpola nih. Dari 30, 60, 90. Terus di sini dari 60, 30, 90. Ini dari 30 tapi negatif ya kan, 60 tapi negatif, 90 tapi negatif. Kemudian balik lagi kayak kesininya, negatif 1/2 akar 3, min 1/2 dan 0. Jadi kayak angkanya sebenarnya itu aja, karena semua sudut-sudut ini akan kembali ke sudut istimewa seperti itu. Oke, kita sudah selesai membuat tabel. Sekarang kita akan masuk ke langkah yang kedua, yaitu pindahkan X, Y-nya ke koordinat kartesius. Kita sudah mengetahui bahwa koordinat kartesius itu ada sumbu Y dan ada sumbu X gitu ya. Kurang tengah, kita ulang lagi. Ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ini adalah sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Oke. Kemudian kita pindahkan titik-titiknya. Ini ada 0,0, kita membuat dulu X-nya.
Ini kan X ya, berarti di sini ada 0, ada 30 derajat, kemudian ada 60 derajat, kemudian ada 90 derajat, ada 120 derajat, ada 150, 180 derajat, 210 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300, 330 derajat, sampai dengan 360 derajat. Nah, ini jarak ini supaya nanti hasil kurvanya bagus harus sama. Jadi kalau kalian menggambarnya di buku yang berpetak itu lebih bagus, karena nanti jaraknya bisa sesuai dengan kotak-kotaknya. Nah, kemudian kalau kita sudah masukkan nilai X-nya, yang berikutnya adalah kita masukkan nilai Y-nya. Ini adalah nilai Y-nya. Kita mulai dari 0, kemudian ada 1/2. 1/2 itu berarti di sini kan setengah. Kemudian ada 1/2 akar 3, kemudian ada 1 yang paling tinggi. Berarti di sini ada negatif 1, ada negatif 1/2, ada negatif 1/2 akar 3, dan yang terakhir ada negatif 1. Seperti itu. Kalau yang sudut negatifnya nggak ada dong, karena kita hanya menggunakan sudut-sudut yang positif supaya mudah. Kemudian bagaimana? Kita pindahkan X ke Y ke koordinat kartesius. Ini 0,0 berarti ada di sini. Kemudian ada 30,1/2 berarti yang 30 ini ada di 1/2 gitu. 60 ada di 1/3. Nah, ini kalau pakai penggaris, kalian harus pakai penggaris supaya lurus. Kemudian 90-nya ada di 1. Nah, nih. Gitu. Dan seterusnya. Tinggal kita lanjutin aja. Berarti ini 1/2 akar 3 ada di 120. 150 ada di 1/2. Kemudian 180 ada di 0, berarti di sini ya. Kemudian 210 ada negatif 1/2, berarti ada di bawah. Nih, kita tarik dulu. Miring. Di sini. Kemudian ini ada di bawahnya. Kenapa pakai garis putus-putus? Karena untuk membedakan garis yang koordinatnya. Kemudian yang 270 itu ada di negatif 1. 300 ada di sini. 330 ada di sini. 360 ada di 0. Nah, kalau sudah kita menghubungkan titik-titiknya, tadi kan dimulai dari 0 ya, berarti kita hubungkan titik-titiknya. Seperti itu. Nih, ini ke 0, terus ini ke bawah lagi. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, seperti itu. Ini harusnya di sebelah sini. Jadi, ketika kita hubungkan titik-titiknya, jadinya bentuknya seperti ini. Misalnya kalau di gambar ininya kayak gini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah sin X. Nah, gambarannya tuh seperti ini. Seperti ada gunung dan ada lembah. Nah, jadi kalau Y sama dengan sin X bentuknya tuh seperti ini. Jadi ada satu gunung dan ada satu lembah gitu kan. Gunung tuh di atas, kalau lembah di bawahnya. Jadi bentuknya seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu tadi masuk ke langkah yang ketiga, menggabungkan titik-titiknya menjadi kurva. Grafik kedua yang akan kita buat adalah grafik dari Y sama dengan cos X. Dengan X-nya sama,
0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka Y yang di sini kita ubah jadi Y sama dengan cos X. Kemudian kenapa sudut X-nya tidak diganti? Karena memang sama. Jadi kita masih menggunakan 0 sampai 360 derajat. Sekarang tinggal kita masukkan si cos X ke 0. Cos dari 0. Cos 0, 1. Berarti di sini 1. Cos 30. Cos 30 itu 1 per 2 akar 3. Cos 60, 1 per 2. Cos 90, 0. Kalau kita sudah hafal tabel sudut istimewa, maka akan mudah untuk mengerjakannya. Cos 120. Kalau masih bingung, silahkan coret-coret aja. Nah, cos 120 ini ada di kuadran 2. Ya kan ya? Nah, kemudian cos 180 dikurang berapa supaya hasilnya 120 dikurang 60 derajat. Maka cos 60. Karena di kuadran 2 yang positif, saya ulangi lagi, adalah sin, ya kan? Nih, al sin tan cos yang positif kan sin. Maka cosnya negatif. Berarti negatif cos 60 derajat. Maka hasilnya adalah negatif cos 60 1 per 2. Berarti di sini negatif 1 per 2. Berarti di sini negatif 1 per 2 akar 3. Terus di sini berapa? Di sini negatif 1. Kemudian ini negatif 1 per 2 akar 3. Negatif 1 per 2. Ini 0. Ini 1 per 2. Ini 1 per 2 akar 3. Ini 1. Kenapa dia positif? Karena dia ada di kuadran 4. Ya kan? Kuadran 4 cos positif. Jadi hanya yang di kuadran 3 dan di kuadran 2 dan di kuadran 3 yang nilainya negatif. Seperti itu. Kita sudah mendapat nilai X dan Y-nya. Kita masuk ke langkah yang B-nya nih. Pindahkan ke koordinat kartesius. Berarti kita gambar lagi grafiknya. Sama seperti yang tadi. Kita bikin sumbu Y dan sumbu X. Sumbu X yang horizontal, sumbu Y yang vertikal. Di sini ada 0,0. Masih sama seperti tadi, ada 30 derajat, ada 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 150 derajat, 180, 240, 270. 210 dulu. 210, 240, 270, 300, 330, dan 360. Ini juga sama, berarti di sini ada setengah, ada 1 per 2 akar 3, ada 1. Di sini ada negatif setengah, negatif 1 per 2 akar 3, dan ada negatif 1. Kita masukkan yang pertama, 0,1. 0 derajat ada di 1, berarti di sini. Gitu, 0, 1, ya kan? Kemudian 30, 1 per 2 akar 3, berarti di sini. Kemudian 60 di 1 per 2, di sini. 90 di 0, berarti di sini. 120 di min setengah, berarti di sini. Terus 150 di min 1 per 2 akar 3, berarti di sini. 180 di negatif 1, berarti ada di sini. Kemudian 210 ada di negatif 1 per 2 akar 3, ada di sini. 240 ada di negatif setengah, ada di sini. 270 di 0, ada di 1 per 2. 300-nya ada di 1 per 2. 330-nya ada di 1 per 2 akar 3. Kemudian 360-nya di 1. Nah, kalau udah tahap yang ketiga kita gabungkan. Sekarang dari sini mulainya tadi kan ya, 0,1. Kita gabungkan titik-titiknya. Nah, seperti ini. Ini harusnya nganukik banget. Gitu. Nah, jadi kalau rumusnya adalah cos Y sama dengan cos X, ini Y, ini X, maka gambarnya itu dari sini dimulainya. Nah, gitu. Jadi kalau tadi kan sin ada lembah, ada bukit. Kalau dia bentuknya lembah aja, tapi lembahnya dari atas sumbu X sampai ke bawah. Jadi kayak hanya gini aja, gitu. Ini adalah grafik Y sama dengan cos X. Oke, sekarang kita akan ke Y sama dengan tan X. Tadi kita udah sin, udah cos, sekarang yang terakhir yaitu tan X. Dengan sudutnya masih sama, dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini Y-nya kita ganti dengan tan X.
Sudut X-nya masih sama, 0 derajat sampai 360 derajat. Saya masih menggunakan tabel yang sebelumnya. Sini yang ketiga. Tan X berarti tan 0. Berapa hasil tan 0? Hasil tan 0 adalah 0. Tan 30 adalah 1/3 akar 3. Tan 60 adalah akar 3. Tan 90 adalah tak hingga atau tak terdefinisi. Tan 90 adalah tak terdefinisi gitu ya. Kemudian 120 itu negatif akar 3. Negatif 1/2 akar 3, 0, 1/2 akar 3, akar 3, tak terdefinisi, negatif akar 3, negatif 1/2 akar 3, 1/3 akar 3, ini 1/3 akar 3 ya, dan 0. Kemudian kita gambar grafiknya, koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesius ada X, ada Y, ada sama yang seperti tadi, kita bikin dulu titik-titiknya atau X-nya itu ada 30 derajat, ada 60 derajat, 90, 120, 150, 180 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300, ini 210-nya lewat lagi. 210 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Kemudian kalau di sini beda nih, kalau tadi kan 1,5 gitu kan ya. Kalau di sini berarti kita pertama tuh yang paling kecil 1/3 akar 3. Kemudian ada akar 3. Kemudian di sini tuh udah yang tak terdefinisi. Nah, di sini ada juga negatif 1/3 akar 3. Kemudian ada negatif akar 3 dan di sini ada yang tak terdefinisi. Sebenarnya tak terdefinisi itu nggak perlu ditandain karena dia kan nggak terdefinisi ya gitu. Nah, pertama ada 0,0 berarti di sini. Kita mulainya nanti dari sini berarti dari 0,0. Nah, kemudian ada 30,1/3 akar 3. 30 1/3 akar 3 berarti di sini. Kemudian ada lagi yang 60-nya itu sama akar 3. Yang 90-nya tak terdefinisi. Atau ini kalau saya garis gini, sebenarnya dia nggak ada ya, cuman ya kita anggaplah di sini gitu. Sebenarnya dia tuh nanti tuh panjang aja gitu karena tidak terdefinisi. Kemudian yang 120 itu negatif akar 3 berarti di sini. Yang 150 itu ada negatif min 1/3 akar 3 berarti di sini. Yang 180 ada di 0, terus ini 210 ada di 1/3 akar 3. Terus 240 ada di akar 3. Gitu ya. Kemudian 270 itu ada di tak terhingga. Kemudian 300 ada di negatif akar 3 di sini berarti. Kemudian 330 ada di negatif 1/3 akar 3. 360 ada di 0. 0,0. Ini kalau kita gabungin tuh gini. Terus ini tuh kalau kita gabungin dari sini kan ya. Udah gini. Ini juga sama. Jadi ini tuh tak terhingga. Itu tak terhingga juga. Ini juga tak terhingga gitu. Terhingga gitu, tak terdefinisi, jadi ya panjang aja gitu. Nah berarti kalau untuk tan X atau gambaran mudahnya, bentuknya dia tuh dari sini ke sini, terus dari sini ke sini, sama dari sini ke sini gitu. Ini tuh jadi mentok dari sini gitu. Jadi ini ke atas dengan tidak tahu sampai mana karena tidak terdefinisi gitu ya. Ini jadi naik gitu. Ini juga kalau ini dari bawah ke atas, ini dari sini sampai sini, hanya sampai sini aja seperti itu. Nah, ini adalah grafik dari Y sama dengan tan alfa. Tidakkah cukup yang engkau lihat, berdaringan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita tatap muka, bertemu di sekolah saja. Kira-kira seperti itu lagu yang pernah saya dengar di satu konten. Lagunya menarik. Tidakkah cukup dengan perdaringan ini? Semoga kalian semua tetap semangat dalam menjalani pembelajaran jarak jauh. Jangan jenuh, jangan bosan.
Belajarlah dengan ikhlas, belajarlah dengan sabar, dan belajarlah dengan bahagia. Tetap semangat karena generasi muda, generasi Indonesia ada di tangan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, belajar dari rumah. Jangan lupa di like, comments, and subscribe channel Rumah Mila. Mohon maaf banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.